Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam mata pelajaran basis data. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan bahasa SQL dasar. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL atau sering juga disebut sebagai query merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi, perintah SQL pada semua software database hampir sama. Hampir semua DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, dan MariaDB, dan sebagainya juga mengenal dan mengerti SQL. Perintah-perintah standar di SQL dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Query Language, dan Data Control Language. Data Definition Language adalah perintah-perintah SQL untuk mendefinisikan suatu struktur dan skema database. Perintah-perintah SQL yang masuk ke dalam klasifikasi ini antara lain adalah create, membuat objek di dalam database, alter untuk mengubah struktur database, drop untuk menghapus objek database, dan truncate untuk menghapus semua record di dalam sebuah tabel termasuk semua ruang yang dialokasikannya. Lalu selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML adalah perintah-perintah SQL untuk memanipulasi data di dalam objek database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain adalah select untuk mengambil data dari tabel, insert untuk memasukkan data ke dalam tabel, update untuk memperbarui data yang ada di sebuah tabel, dan delete untuk menghapus semua record dari sebuah tabel. Lalu selanjutnya ada Data Control Language atau DCL adalah perintah-perintah SQL untuk mengontrol data dan server database. Perintah-perintah SQL yang masuk ke dalam klasifikasi ini antara lain adalah grant, untuk memberi hak akses pengguna ke dalam database, dan ada revoke untuk mencabut hak akses yang diberikan dengan perintah grant. Dalam pembuatan database tentunya terdapat sintak khusus yang digunakan dalam membuatnya. Sintak umum SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai berikut. Create database, lalu nama database. Sebagai contoh, di sini create database penjualan. Penjualan di sini adalah sebagai nama database yang akan kita buat. Lalu selanjutnya, jika kita ingin melihat database yang baru saja kita buat atau yang sudah ada, kita dapat menggunakan perintah show database. Maka nanti database-database yang sudah kita buat sebelumnya akan tampil. Lalu selanjutnya ada perintah yang kita gunakan untuk membuka database. Tentunya, sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalamnya, kita harus membuka atau mengaktifkan terlebih dahulu database yang akan kita gunakan. Adapun perintah yang kita gunakan untuk mengaktifkan database itu menggunakan query atau perintah use, lalu diikuti dengan nama database yang akan kita gunakan. Seperti contoh di sini, use penjualan. Maka database yang akan kita gunakan atau database yang akan kita aktifkan yaitu database penjualan. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menghapus database yang sudah kita simpan atau yang sudah kita buat, maka kita bisa menggunakan perintah drop. Sintak yang dapat kita gunakan di sini adalah drop database, lalu nama database yang akan kita hapus. Jika database-nya ada, maka database dan seluruh tabel yang ada di dalamnya akan terhapus. Jadi, untuk itu berhati-hatilah dengan perintah ini. Jika nama database yang akan dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan perintah drop database, di mana kita akan menghapus sebuah database dengan nama database penjualan. Maka perintah yang akan kita gunakan di sini adalah drop database penjualan. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah membuat database, tentu saja kita ingin membuat beberapa tabel yang termasuk di dalamnya.
Adapun bentuk umum SQL untuk membuat suatu tabel secara sederhana yaitu dengan perintah create tabel, lalu diikuti dengan nama tabel, dan dijelaskan atau dimasukkan field-field yang akan kita bangun di dalam tabel tersebut. Seperti field pertama, lalu diikuti dengan tipe data dan juga panjang data. Berikut ini saya tampilkan perintah yang digunakan untuk membuat suatu tabel. Lalu selanjutnya, jika tabel tersebut sudah kita buat, maka kita ingin melihat struktur tabel yang sudah kita buat atau yang sudah ada. Maka, perintah yang kita gunakan yaitu show tables atau show nama tabel. Lalu selanjutnya, apabila kita ingin mengubah nama tabel yang sudah kita buat, kita dapat menggunakan perintah rename ataupun alter. Di sini kita punya beberapa contoh untuk penggunaan rename. Jadi kita akan mengubah tabel pelanggan menjadi tabel PLG menggunakan perintah rename. Lalu selanjutnya kita juga akan menggunakan perintah alter, di mana kita akan mengubah tabel PLG berubah menjadi tabel pelanggan. Lalu selanjutnya untuk menghapus tabel yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah drop, diiringi dengan tabel dan juga nama tabel yang ingin kita hapus. Sebagai contoh, drop tabel pelanggan, maka tabel pelanggan akan secara otomatis terhapus di dalam database yang sudah kita buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.